Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana persyaratan nikah yang terbaru jika calon pengantin berbeda daerah, baik kecamatan, kota ataupun provinsi. Namun sebelumnya silahkan ambil posisi ternyaman, bisa sambil duduk, sambil minum teh, ataupun bisa rebahan dengan mendengarkan secara detail dan sampai akhir. Namun sebelumnya mohon bantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja kita akan mulai bagaimana proses pendaftaran nikah jika calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan berbeda daerah. Silahkan disimak sampai akhir karena ini runtut dari alur pertama sampai selesai. Baik, langkah pertama yaitu laki-laki mengurus atau membutuhkan yang namanya surat rekomendasi nikah atau surat numpang nikah dari KUA sesuai alamat KTP. Adapun persyaratan untuk mengurus rekomendasi nikah dari laki-laki yaitu yang pertama fotokopi KTP, selanjutnya fotokopi KK, selanjutnya fotokopi akte kelahiran, selanjutnya fotokopi ijazah terakhir, selanjutnya akte kematian asli bagi yang berstatus duda mati atau cerai mati, selanjutnya akte cerai asli beserta lampiran putusan bagi yang status duda cerai atau cerai hidup, kemudian fotokopi KTP calon istri, kemudian fotokopi KK calon istri, kemudian fotokopi kartu vaksin minimal dosis 2, kemudian cantumkan nomor HP dan email, kemudian surat keterangan dari desa yang diketahui oleh kecamatan setempat, kemudian formulir N1 atau pengantar nikah, kemudian formulir N4 atau persetujuan calon pengantin, kemudian surat pernyataan belum pernah menikah bermate 10.000, kemudian pas foto background biru, kemudian surat izin dari komandan bagi Polri atau TNI, kemudian surat keterangan kedutaan besar bagi WNA. Oke, itu semua adalah persyaratan untuk mengurus rekomendasi nikah. Semua persyaratan tersebut difotokopi 1 kali. Setelah itu silahkan ke KUA setempat dan menemui petugas untuk permohonan pembuatan surat rekomendasi nikah. Oke, setelah itu calon laki-laki mendapatkan surat rekomendasi nikah. Langkah selanjutnya adalah pergi ke tempat calon istri atau menemui calon istri. Kemudian calon istri melengkapi persyaratan nikah yang nantinya digabung dengan persyaratan laki-laki untuk mendaftar nikah di KUA tempat istri. Karena pelaksanaan pendaftaran nikah ada di KUA calon istri, maka tentunya persyaratan ada beberapa yang ditambah, hampir sama dengan calon laki-laki, tetapi ada beberapa formulir tambahan untuk calon istri. Adapun persyaratan untuk calon istri yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi surat nikah orang tua, fotokopi kartu vaksin minimal dosis 2, nomor HP dan email calon istri, fotokopi KTP wali atau bapak kandung, fotokopi surat vaksin wali atau bapak kandung, fotokopi KTP 2 saksi, fotokopi surat vaksin 2 saksi, nomor HP wali nikah, kemudian surat kesehatan dari puskesmas setempat,
Kemudian akte cerai asli beserta lampiran bagi yang status janda cerai atau cerai hidup. Kemudian akte kematian asli bagi yang berstatus janda mati atau cerai mati. Kemudian pas foto background biru ukuran 2x3 5 lembar, ukuran 4x6 2 lembar, dan ukuran 3x4 1 lembar. Kemudian surat izin dari atasan bagi Polri atau TNI. Kemudian surat keterangan dari kedutaan besar bagi WNA. Kemudian dispensasi nikah jika jatin di bawah 19 tahun atau izin poligami. Kemudian surat pernyataan belum pernah menikah bermaterai 10.000. Kemudian mengambil formulir di kelurahan setempat untuk mengisi belangko N1 atau formulir pengantar nikah, N2 atau surat permohonan kehendak menikah, kemudian N3 atau formulir pencatatan isbat, kemudian N4 formulir persetujuan jatim, kemudian N5 formulir izin orang tua, kemudian N6 formulir surat kematian bagi cerai mati, dan kemudian N7 surat keterangan wali nikah, dan yang terakhir surat keterangan dari desa dan diketahui oleh kecamatan. Oke, itu semua adalah persyaratan untuk calon istri. Langkah selanjutnya, persyaratan laki-laki dan persyaratan perempuan digabungkan dan melaksanakan pendaftaran secara online di www.simkah4.kemenag.go.id. Ini merupakan simkah terbaru dari Kementerian Agama generasi keempat yang terbit mulai bulan Oktober 2022. Bagaimana cara mendaftarnya? Kita simak video ini. Untuk link ada di deskripsi video ini. Oke, kita masuk di www.simkah4.kemenag.go.id. Setelah masuk, klik daftar nikah, kemudian klik daftar dan masukkan email, nama, dan NIK calon suami. Kemudian klik saya bukan robot, kemudian klik daftar. Setelah itu kita menunggu ada email masuk untuk pengiriman kode OTP. Setelah kita mendapatkan kode OTP dan kita verifikasi emailnya, kita akan mendapatkan password yang terdaftar lewat pesan email. Setelah kita mendapatkan password, kita masuk menggunakan akun tersebut. Masukkan email dan password yang telah dikirimkan di email, klik masuk, kemudian kita klik daftar nikah. Masukkan nomor rekomendasi nikah milik calon suami. Setelah itu kita mengisi beberapa data, diantaranya jadwal nikah, lokasi pelaksanaan nikah, data calon suami, data ayah calon suami, data ibu calon suami, data calon istri, data ayah calon istri, data ibu calon istri, kemudian data wali nikah, dan semua dokumen diupload di menu upload dokumen. Setelah terisi semua, langkah selanjutnya adalah difinalisasi dan kita akan mendapatkan bukti pendaftaran nikah secara online. Jangan lupa bukti tersebut diunduh dan dicetak. Langkah selanjutnya setelah pendaftaran online selesai, kita langsung atau segera ke KUA menemui petugas KUA dan membawa seluruh berkas persyaratan nikah dan bukti pendaftaran nikah secara online untuk diverifikasi dan melaksanakan pemeriksaan nikah. Jangan lupa yang hadir dalam pendaftaran nikah atau pemeriksaan nikah yaitu calon suami, calon istri, dan wali nikah. Setelah calon pengantin melaksanakan pemeriksaan nikah, maka jika pelaksanaan nikah yang dilaksanakan di luar KUA,
calon pengantin akan mendapatkan billing untuk pembayaran pendaftaran nikah, yaitu sebesar 600.000 dan dibayarkan secepat mungkin. Lazimnya atau yang paling mudah itu adalah pembayaran di kantor pos. Jadi setelah pemeriksaan nikah, calon pengantin ke kantor pos untuk membayar nikah. Setelah pembayaran akan mendapatkan bukti pembayaran. Setelah itu bukti pembayaran difotokopi 2 kali dan yang asli diserahkan kembali ke petugas KUA untuk diverifikasi. Oke, setelah pembayaran nikah, calon pengantin akan mendapatkan bimbingan pranikah. Adapun bimbingan pranikah nanti biasanya akan dipandu atau diisi oleh penghulu ataupun penyuluh agama Islam yang ada di KUA setempat, baik itu dari materi fondasi membangun keluarga sakinah ataupun harmonisasi dalam keluarga. Bisa juga cara meningkatkan atau membangun perekonomian keluarga. Oke, tahapan-tahapan pendaftaran nikah sudah selesai. Calon pengantin tinggal menunggu tanggal pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan saat pendaftaran nikah. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini selalu berkembang dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman yang ingin melaksanakan pernikahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan tidak ada suatu halangan apapun.